Namaku Mayang. Usiaku sudah memasuki kepala 4, bahkan lewat. Sisa-sisa cantik di wajahku sudah tertutup kerutan halus yang terlalu banyak. Bekas tangisan yang tidak pernah berhenti. Orang-orang bilang aku beruntung. Punya rumah besar, mobil mewah, dan suami yang mapan. Mas Yanto, suamiku, seorang pengusaha sukses. Dia sibuk, dari pagi buta sampai larut malam. Baginya uang adalah segalanya. Uang bisa membeli apa saja, termasuk kebahagiaan. Tapi yang tidak dia sadari, uang tidak bisa membeli sebuah pelukan, sebuah tatapan mata yang hangat, sebuah pertanyaan sederhana. Apa kabarmu hari ini? Aku menikah dengan Mas Yanto 20 tahun lalu. Awalnya dia adalah lelaki yang kuimpikan, romantis, perhatian, dan selalu punya waktu untukku. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring kesuksesannya yang menanjak, Mas Yanto perlahan berubah. Dia menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Rumah besar ini, yang seharusnya menjadi istana, terasa seperti penjara. Penjara yang dingin dan sunyi. Dulu, kami sering menghabiskan malam di teras belakang, berbagi cerita dan tawa. Sekarang, Mas Yanto lebih sering makan di luar dengan klien. Atau kalaupun di rumah, dia hanya sibuk dengan ponselnya. Saat aku mencoba bertanya, "Mas, kamu baik-baik saja?" Dia hanya menjawab singkat, "Aku sibuk, Mayang. Jangan ganggu." Aku mulai terbiasa dengan kesunyian, dengan dinginnya piring makan di hadapanku saat aku harus makan sendiri. Aku pikir, mungkin ini takdirku. Hidup dalam kesepian yang terlalu akrab, di tengah kemewahan yang terlalu hampa. Aku pikir, aku akan menua dalam keadaan seperti ini. Sampai suatu hari, pintu itu terbuka, dan seorang lelaki muda dengan senyum tulus masuk ke dalam rumahku. Namanya Ferry. Dia direkomendasikan oleh seorang teman Mas Yanto untuk menjadi tukang kebun di rumah kami. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya datang 2 kali seminggu, merawat halaman dan pergi. Tapi aku mulai menyadari sesuatu. Ferry berbeda. Saat dia datang, rumah terasa lebih hidup, bukan karena suaranya, tapi karena kehadirannya. Dia selalu menyapa dengan senyum sopan. "Selamat pagi, Bu Mayang." Awalnya aku hanya membalas seadanya. Aku terlalu lelah untuk berbasa-basi, tapi Ferry tidak menyerah. Dia selalu punya topik sederhana untuk dibicarakan. Tentang bunga yang baru mekar, atau cuaca yang cerah. Aku mulai menunggunya datang. Menunggu 2 kali seminggu itu, seakan-akan itulah satu-satunya hari di mana aku bisa sedikit bernapas. Mas Yanto tidak pernah peduli. Baginya, Ferry hanya salah satu dari banyak pekerja yang keluar masuk rumah ini. Dia bahkan tidak tahu nama Ferry. "Suruh saja tukang kebun itu merawat mawar di dekat kolam," katanya suatu hari. Aku hanya mengangguk, hatiku terasa nyeri. Bukan untukku, tapi untuk Ferry. Seolah kehadirannya, senyum tulusnya, tidak berarti apa-apa bagi suamiku. Suatu sore, hujan turun deras. Ferry sedang membersihkan sisa-sisa daun di teras. Petir menyambar dan listrik padam. Rumah menjadi gelap gulita. Hanya ada suara hujan yang menderu dan suara petir yang saling bersahutan. Aku ketakutan. Ferry yang melihatku gemetar, segera mengeluarkan ponselnya, menyalakan senter, dan menuntunku ke dalam. "Tidak apa-apa, Bu. Saya akan temani di sini sampai listrik menyala," katanya dengan suara lembut. Aku mengangguk, jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena kehangatan yang tiba-tiba kurasakan. Kami duduk di ruang tamu yang gelap, hanya ditemani cahaya senter. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa nyaman. Aku merasa aman. Ferry mulai bercerita tentang ibunya yang sakit di desa, tentang adik-adiknya yang harus ia biayai sekolah. Dia tidak mengeluh. Dia hanya bercerita, dengan mata yang berbinar penuh harapan. Dan aku, entah bagaimana, juga ikut bercerita. Aku bercerita tentang kesepianku. Tentang betapa hampa rumah ini. Ferry hanya mendengarkan, tanpa menghakimi. Saat aku selesai, dia hanya menggenggam tanganku. Genggaman yang lembut, yang membuatku merasa dihargai. Dan malam itu, aku menyadari satu hal. Ferry tidak melihatku sebagai nyonya besar yang kaya, yang hidup enak. Dia melihatku sebagai Mayang. Seorang perempuan yang kesepian, yang butuh seseorang untuk mendengarkan. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Bukan dalam arti yang buruk, justru sebaliknya. Ada sebuah ikatan yang tak terucapkan. Ferry tetap datang 2 kali seminggu, melakukan pekerjaannya. Ya, tapi sekarang ada sesuatu yang berbeda dalam interaksi kami. Dia tidak lagi hanya menyapa, "Selamat pagi, Bu Mayang." Dia akan bertanya, "Bagaimana tidurmu semalam?" Atau "Apakah ibu sudah makan?" Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu, yang tidak pernah keluar dari mulut suamiku, terasa begitu berarti. Ferry tidak pernah memaksaku untuk bicara. Dia hanya ada di sana, di dekatku, sibuk dengan tanamannya. Tapi kehadirannya saja sudah cukup.
Aku tidak lagi merasa sendirian di rumah sebesar ini. Suatu siang, Mas Yanto pulang lebih awal. Aku terkejut. Sangat jarang dia pulang sebelum makan malam. Dia langsung naik ke kamar, menelepon kliennya, dan mengunci diri di sana. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Maka malam itu suasana terasa dingin. Mas Yanto hanya diam, sibuk dengan ponselnya. Saat aku mencoba bertanya, "Ada masalah di kantor, Mas?" Dia hanya menatapku tajam. "Bukan urusanmu, Mayang. Jangan ikut campur." Kalimat itu menusukku. Setelah 20 tahun, apakah aku masih dianggap orang asing? Aku menahan air mata dan melanjutkan makan dalam diam. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di teras belakang, menatap bulan. Mas Yanto sudah terlelap di kamar sebelah. Aku merasa begitu jauh darinya. Begitu jauh, seakan kami hidup di planet yang berbeda. Aku menangis dalam diam. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki di belakangku. Aku menoleh. "Ferry, aku tidak tahu dia masih di sini." Ternyata dia tertidur di pos satpam, menunggu hujan reda. "Ibu tidak bisa tidur?" Tanyanya lembut. Aku menggeleng. Saya tidak tahu harus bagaimana, Ferry. Saya merasa sangat kesepian. Tanpa banyak bicara, Ferry duduk di sampingku. Dia tidak bertanya lebih jauh, dia hanya membiarkanku menangis. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa ada seseorang yang benar-benar melihatku. Bukan hanya tubuhku, bukan hanya statusku sebagai istri pengusaha kaya, tapi aku, diriku yang rapuh, yang lelah, dan yang butuh kasih sayang. Ferry tidak pernah mencoba mengambil keuntungan dari kerapuhanku. Dia hanya ada di sana, menjadi tempatku bersandar. Pernah suatu sore, Mas Yanto memarahiku karena aku salah membeli kemeja. Padahal, kemeja itu sama persis dengan yang dia minta. Dia membentakku di depan semua orang. Aku sangat malu dan sedih. Aku mengunci diri di kamar. Keesokan harinya, saat Ferry datang, dia melihat mataku yang bengkak. Dia tidak bertanya apa-apa. Dia hanya menyodorkan setangkai mawar putih yang baru dipetiknya. "Semoga hari ibu lebih baik," katanya sambil tersenyum. Air mataku kembali menetes. Ferry memberiku sesuatu yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh suamiku. Sebuah perhatian. Mas Yanto semakin jauh. Urusan bisnisnya membuat dia semakin sibuk. Aku sering melihatnya pulang larut malam dengan mata merah dan wajah lelah. Dia bahkan tidak sempat melihatku. Kami hidup dalam satu atap. Tapi seakan-akan kami adalah dua orang asing yang kebetulan menumpang di rumah yang sama. Dan dalam kekosongan itu, Ferry mulai mengisi ruang yang ditinggalkan Mas Yanto. Dan kami tidak pernah membicarakan tentang perasaan. Kami hanya saling berbagi cerita, saling menatap dan diam-diam saling menyentuh. Sentuhan yang tidak pernah berlebihan, hanya sentuhan yang menenangkan yang membuatku merasa dicintai. Hubungan kami yang tadinya hanya sekadar majikan dan pekerja, perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak terucap, namun begitu nyata. Aku dan Ferry, dua jiwa yang kesepian, menemukan kehangatan dalam diri satu sama lain. Setiap kali Ferry datang, jantungku berdebar lebih kencang. Bukan debaran gairah, tapi debaran harapan. Harapan bahwa aku tidak akan sendirian lagi hari itu. Mas Yanto semakin sibuk. Dia sering pergi ke luar kota, meninggalkan aku sendirian selama berhari-hari. Dan di saat-saat itulah, Ferry menjadi satu-satunya orang yang bisa kuajak bicara. Suatu malam, Mas Yanto menelepon dari luar kota. Dia bilang dia tidak bisa pulang karena ada masalah dengan proyeknya. "Tunggu saja sampai aku pulang, Mayang. Jangan ganggu aku," katanya singkat, lalu menutup telepon. Aku menangis. Aku merasa sangat diabaikan. Aku duduk di teras belakang, menangis sampai mataku bengkak. Aku bahkan tidak menyadari Ferry sudah berdiri di depanku. Dia baru saja selesai lembur membersihkan taman belakang. Dia melihatku, lalu duduk di sampingku, tanpa berkata apa-apa. "Ferry," bisikku. "Apa salahku? Kenapa Mas Yanto semakin menjauh?" Ferry menatapku. Matanya penuh empati. "Bukan salah ibu," katanya dengan suara bergetar. "Tidak ada yang salah dengan ibu. Mungkin Pak Mas Yanto yang terlalu lelah dengan pekerjaannya. Aku tahu dia berbohong. Mas Yanto tidak pernah lelah. Dia hanya sibuk. Sibuk dengan ambisi, dengan uang, dengan segala hal kecuali aku." "Aku merasa seperti tidak terlihat, Ferry," kataku. Air mata mengalir deras, seolah-olah kehadiranku tidak ada artinya. Ferry mengulurkan tangannya dan menggenggam tanganku. Genggaman yang kuat, yang seakan-akan mengatakan, "Aku melihatmu." Dan dalam kegelapan malam itu, di tengah tangisanku, aku menemukan jawabanku. Aku membutuhkan Ferry. Aku membutuhkan kehadirannya, sentuhannya, tatapannya yang membuatku merasa hidup. Hubungan kami
Yang tadinya hanya sebatas saling berbagi cerita, perlahan mulai masuk ke zona abu-abu. Kami tidak pernah membicarakan tentang cinta, tentang perasaan. Kami hanya saling menyentuh, saling menatap, dan itu sudah cukup. Suatu hari Masyanto pulang. Dia terlihat sangat lelah dan stres. Dia bahkan tidak melihatku. Dia langsung ke kamar, mengunci diri. Aku merasa sakit. Aku merasa sangat sakit. Aku berjalan ke halaman belakang, di mana Ferry sedang menyirami bunga. Ferry, panggilku. Ferry menoleh, matanya memancarkan rasa khawatir. Ada apa, Bu? Tanyanya. Aku tidak tahu, bisiku. Air mata kembali mengalir. Aku hanya butuh seseorang. Tanpa ragu, Ferry memelukku. Pelukan itu, pelukan yang tidak pernah kuterima dari suamiku selama bertahun-tahun, terasa begitu hangat, begitu menenangkan. Dan dalam pelukan itu, aku menyadari sebuah kesalahan besar. Aku sudah jatuh cinta pada Ferry. Dan itu membuatku merasa sangat bersalah, sangat berdosa. Kisah kami tidak pernah memiliki nama. Ferry tetaplah tukang kebun, dan aku tetaplah nyonya rumah. Tapi di balik semua itu, ada sebuah rahasia yang kami simpan. Sebuah rahasia yang membuatku merasa hidup dan sekaligus merasa mati. Aku tahu apa yang kulakukan ini adalah sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap Masyanto, terhadap pernikahan kami. Tapi aku terlalu lelah untuk memikirkan semua itu. Aku hanya ingin merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Dan Ferry, dengan segala kesederhanaannya, memberiku semua itu. Hubunganku dengan Ferry semakin dalam. Kami tidak pernah membicarakan masa depan. Kami hanya menikmati setiap momen yang ada. Saat Ferry datang, aku akan selalu membuatkan kopi kesukaannya. Dan kami akan duduk di teras belakang, bercerita tentang hal-hal sederhana. Masyanto tidak pernah menyadari apa-apa. Dia terlalu sibuk. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, semua ini akan terbongkar. Dan aku ketakutan. Suatu sore, saat Ferry sedang merapikan tanaman di taman, Masyanto tiba-tiba pulang. Dia terlihat marah. Dia melemparkan tas kerjanya ke sofa dan menatapku dengan mata penuh amarah. Mayang, panggilnya. Bisnisku bangkrut. Semua investasiku hilang. Kita tidak punya apa-apa lagi. Aku terkejut. Sangat terkejut. Aku tidak pernah membayangkan ini akan terjadi. Masyanto yang begitu kuat, begitu berkuasa, kini terlihat begitu rapuh. Dan di tengah kerapuhannya, dia menatapku dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang bukan penuh cinta, tapi tatapan penuh keputusasaan. Masyanto mulai sering berada di rumah. Dia tidak lagi pergi ke kantor. Dia hanya duduk di ruang kerja melamun. Dia tidak lagi berbicara denganku. Dia hanya menatap kosong. Aku mencoba mendekatinya, mencoba menghiburnya. Mas, tidak apa-apa. Kita bisa mulai dari awal, kataku. Dia hanya menatapku, matanya kosong. Kau tidak akan mengerti, Mayang, katanya. Kau tidak tahu betapa beratnya ini. Dan dia kembali mengabaikanku. Aku tahu dia terluka, tapi aku juga terluka. Aku butuh dia, tapi dia tidak ada di sana untukku. Di tengah semua kekacauan itu, aku mulai meragukan perasaanku pada Ferry. Aku tahu, apa yang kami lakukan ini salah. Aku tahu, Masyanto sedang terpuruk, dan aku seharusnya ada di sana untuknya. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa. Aku terlalu lelah. Aku terlalu hampa. Aku merasa seperti aku sudah menunggu Masyanto begitu lama, dan dia tidak pernah datang. Dan saat dia datang, dia hanya membawa kesedihan dan keputusasaan. Suatu sore, saat Masyanto sedang tertidur, Ferry datang. Dia melihatku duduk di teras, wajahku lelah. Ibu tidak baik-baik saja? Tanyanya. Aku menggeleng. Aku tidak tahu lagi, Ferry. Aku merasa sangat bingung. Ferry duduk di sampingku. Dia menggenggam tanganku. Saya akan selalu ada di sini untuk ibu, katanya. Kalimat itu menenangkan, tapi juga membingungkan. Aku sudah terbiasa bersandar padanya. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa membiarkan Ferry menjadi satu-satunya sumber kebahagiaanku. Karena itu berarti aku akan terus menyakiti Masyanto. Dan diriku sendiri, aku mulai menjauh dari Ferry. Aku tidak lagi membuatkannya kopi. Aku tidak lagi mengajaknya bicara. Aku hanya menyuruhnya melakukan pekerjaannya. Ferry menyadarinya. Dia tidak bertanya. Dia hanya menatapku dengan mata yang terluka. Aku merasa sangat bersalah. Aku tahu, aku sedang menyakiti hati yang tulus. Tapi aku harus memilih antara kembali ke suamiku atau terus berada dalam hubungan yang salah ini. Dan pilihan itu terasa begitu sulit. Masyanto semakin terpuruk. Dia menjual semua asetnya termasuk rumah ini. Dia tidak memberitahuku. Aku tahu dari notaris yang datang. Masyanto duduk di ruang tamu dengan mata kosong. Mayang, katanya, suaranya parau.
Kita akan pindah ke rumah yang lebih kecil. Aku mengangguk. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menatapku. Kenapa engkau tidak pernah pergi? Kenapa kau tetap bersamaku, bahkan setelah aku kehilangan segalanya? Tanyanya, aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku mencintaimu, Mas, kataku. Sebuah kebohongan, atau mungkin sebuah kebenaran yang sudah lama terkubur. Mas Yanto hanya menatapku. Tatapan itu terasa begitu menyakitkan. Aku minta maaf, Mayang, bisiknya. Aku terlalu sibuk. Aku tidak pernah melihatmu. Air mataku menetes. Tidak apa-apa, Mas, kataku. Dan saat itulah aku tahu, aku harus mengakhiri semuanya. Mengakhiri hubungan rahasia dengan Ferry. Hari itu, aku melihat Ferry sedang merapikan taman. Aku berjalan menghampirinya. Ferry, kataku. Mas Yanto dan aku akan pindah. Kami akan menjual rumah ini. Ferry menghentikan pekerjaannya. Matanya menatapku, penuh pertanyaan. Saya mengerti, Bu, katanya. Aku menunduk. Terima kasih untuk semuanya, Ferry, bisiku. Engkau adalah teman terbaikku. Dia hanya mengangguk. Dia tidak berkata apa-apa. Tapi aku tahu dia mengerti. Dia tahu bahwa semua ini harus berakhir. Kami tidak pernah bertemu lagi. Mas Yanto dan aku pindah ke sebuah rumah kecil. Kami memulai hidup baru. Mas Yanto tidak lagi sibuk. Dia tidak lagi mengejar uang. Dia mulai menatapku, mulai berbicara denganku, mulai bertanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tapi kebahagiaan itu, kebahagiaan yang kudambakan selama ini, terasa hampa. Karena di hatiku ada sebuah ruang kosong. Ruang kosong yang diisi oleh seorang lelaki muda yang sederhana, yang dengan tulus memberiku sebuah kehangatan. Aku hidup dalam penyesalan. Aku menyesal karena aku tidak pernah bisa jujur pada diriku sendiri. Aku menyesal karena aku telah menyakiti Mas Yanto dan juga Ferry. Aku belajar satu hal. Kebahagiaan tidak bisa dibangun di atas kesalahan. Kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari sebuah kejujuran. Kejujuran terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang yang kita cintai. Kisahku mungkin tidak berakhir bahagia seperti di film-film. Tapi ini adalah kisahku. Kisah tentang seorang wanita yang mencari cinta di tempat yang salah. Kisah tentang sebuah kehangatan yang tak terucapkan, yang berakhir dengan penyesalan. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa memaafkan diriku sendiri. Tapi aku berharap kisahku ini bisa menjadi pelajaran untuk kalian semua. Jangan biarkan kesepian membuatmu melakukan hal-hal yang salah. Bicaralah, beranilah untuk mencari kebahagiaan, tapi carilah di jalan yang benar. Jika kalian pernah mengalami hal serupa atau punya pendapat tentang ceritaku, silakan tinggalkan komentar di bawah. Mari kita saling berbagi, karena kita semua manusia yang pasti pernah melakukan kesalahan.